Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Kasus Penetrasi Perbankan Asing di Indonesia dengan Pendekatan Ekonomi Politik Keynesian. Resum jurnal pertama, pengaruh penetrasi bank asing terhadap struktur persaingan industri perbankan Indonesia. Hasilnya, semakin tinggi penetrasi dengan jalur merger dan akuisisi, maka akan semakin menurun tingkat persaingan dalam industri perbankan atau semakin monopolistik. Sedangkan jalur penetrasi de novo atau subsidiaris atau membuka anak cabang tidak mempengaruhi persaingan industri perbankan. Yang kedua, akuisisi bank asing terhadap perbankan nasional ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha. Dampak positif dari akuisisi bank swasta nasional oleh bank asing, investor saling memberikan nilai tambah dalam sistem perbankan nasional. Sedangkan dampak negatifnya adalah timbulnya kesenjangan antara proses akumulasi dampak pihak ketiga dan proses penyaluran untuk kepentingan perekonomian lokal dan nasional. Yang ketiga, pengawasan bank asing di Indonesia. Indonesia belum memiliki lembaga khusus tentang pengendalian bank asing, meskipun bank asing memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank nasional. Aturan mengendalikan untuk bank asing di Indonesia telah menyebar pada beberapa peraturan untuk institusi. Yang terakhir, penetrasi bank asing dan pengaruhnya terhadap kompetisi perbankan yang diukur dengan pendekatan conjectural variation di Indonesia. Penetrasi bank asing akan meningkatkan kompetisi perbankan di Indonesia, di mana terjadi pengaruh positif antara penetrasi bank asing dengan kompetisi perbankan. Penetrasi bank asing meningkatkan kompetisi melalui dampak spillover positif. Ekonomi politik Keynesian, atau saya singkat EPK, merupakan kritik lanjutan oleh John Maynard Keynes terhadap ekonomi politik klasik atau neoklasik yang menempatkan regulasi pasar mandiri sebagai instrumen yang dianggap bisa memandu terciptanya kesejahteraan setiap umat manusia. Pendekatan Keynesian memfokuskan pada ketidakstabilan proses reproduksi dan pertumbuhan dalam perekonomian kapitalis, sehingga menimbulkan keraguan tentang pasar yang dapat meregulasi dirinya sendiri. Pemikiran Keynesian berpandangan jikalau perekonomian kapitalis dibiarkan bekerja tanpa intervensi, maka akan terjadi situasi di mana sumber daya yang ada tidak termanfaatkan secara penuh dalam kadar yang signifikan. Pendekatan EPK dalam derajat tertentu menghendaki peran negara dalam aktivitas ekonomi. Inflasi adalah masuknya perbankan asing ke sebuah negara. Focarelli dan Pozzolo pada tahun 2005 menunjukkan bahwa bank asing cenderung untuk melakukan penetrasi ke negara yang memiliki peluang untuk mendapatkan profit tinggi dan pembatasan peraturan yang sederhana. Terdapat dua jalur penetrasi bank asing, yaitu dua cara tersebut adalah dengan membuka anak cabang atau subsidiaries, atau dalam bahasa lainnya adalah de novo penetration, dan juga melakukan investasi asing dengan merger dan akuisisi. Selanjutnya, latar belakang dari penetrasi bank asing ke negara-negara, khususnya dalam konteks ini adalah dunia perbankan Indonesia. Masuknya dan hadirnya bank-bank asing diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Hal ini tentu juga memotivasi bank dalam negeri untuk bersaing dengan ketat terhadap bank asing yang dianggap sebagai kompetitor atau pesaing yang kuat. Dampak masuknya bank asing ke suatu negara tergantung pada kondisi ekonomi negara tersebut. Positif dan dampak negatif masuknya bank asing terhadap perbankan nasional. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetisi melalui penurunan interest margin. Yang kedua, meningkatkan kompetisi melalui dampak spillover dari bank asing ke bank domestik. Seperti diketahui, bank-bank asing yang masuk ke Indonesia pada umumnya adalah bank besar dunia seperti Bank of Tokyo, Citibank, dan lainnya. Bank-bank yang telah disebutkan tadi merupakan bank yang dikenal memiliki competitive advantage berupa source of fund pada falas yang kuat, penggunaan teknologi yang canggih, pengetahuan atas produk struktur finance yang luas, serta adanya manajemen risiko yang kuat. Berbagai competitive advantage tersebut secara langsung memberikan tekanan kepada bank pemerintah dan bank swasta nasional untuk terus meningkatkan kualitas servis, mengembangkan SDM,
serta mengupgrade teknologinya agar tidak ketinggalan dengan bank asing. Kondisi tersebut pada akhirnya meningkatkan daya saing bank-bank lokal dan memberikan nilai tambah pada pelayanan bank lokal kepada masyarakat Indonesia. Dampak positif yang ketiga adalah meningkatkan kompetisi jangka pendek. Selanjutnya dampak negatif, yang pertama adalah menurunkan kompetisi melalui penurunan profit, dan Carter adalah menurunkan kompetisi seiring dengan meningkatnya biaya dan interest margin. Selanjutnya itu relevansi kasus dengan pendekatan teori ekonomi politik Keynesian. Yang pertama, pasar tidak dapat meregulasi sendiri. Kehadiran bank asing dapat menyebabkan persaingan yang dapat memaksa bank-bank domestik untuk mencari pasar baru atau new market crisis. Demikian kondisi ini mendefinisikan automasi mekanisme pasar yang membutuhkan regulasi dari pihak ketiga. Yang kedua yaitu intervensi pemerintah untuk menstabilkan ekonomi. Tanpa intervensi pemerintah, berdampak pada kelonggaran peraturan bank asing yang bisa saja akan berdampak terjadinya monopoli dalam penguasaan pasar asing atau pertumbuhan ekonomi kapitalis. Sedangkan pemerintah juga tidak bisa melarang kehadiran bank asing karena bank asing berperan sebagai penyuntik dana segar sebagai modal bank lokal untuk bisa bertahan dalam peta kompetisi sektor keuangan dalam negeri. Jadi kesimpulannya adalah relevansi antara ekonomi Keynesian dengan kegiatan penetrasi bank asing adalah adanya perbaikan dalam sektor publik. Meskipun demikian, penetrasi bank asing juga dapat memberikan dampak negatif bagi perbankan Indonesia, seperti halnya bisa mengancam keberadaan industri lokal dan peran bank asing tersebut dalam perekonomian nasional masih belum optimal dan tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan atas investasinya di Indonesia. Oleh karena itu, pada kasus ini dalam derajat tertentu menghendaki peran negara dalam meregulasi kehadiran bank asing sehingga penetrasi tersebut dapat mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, pemerintah perlu menyusun arsitektur perbankan Indonesia yang berkelanjutan sebagai wujud reformasi sektor. Yang kedua, pemerintah juga perlu mendorong perbankan nasional untuk menegakkan praktik good corporate governance. Yang ketiga, pemerintah perlu memperbaiki undang-undang, perbankan, dan semua ketentuan yang berkaitan dengan kepemilikan asing. Sekian video dari kami, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengapa perusahaan-perusahaan bank buku 1, 2, 3 tadi rela untuk diakuisisi? Karena memang mereka fully aware dengan benefit-benefit yang bisa diperoleh ketika saya diakuisisi. Apakah dengan demikian saja otoritas jasa keuangan kita sebagai penjaga industri perbankan dan pengawas membuka pintu lebar-lebar bagi para asing untuk masuk ke bank kita? Tidak juga. OJK akan memberikan izin jika ini akuisisi tidak menyalahi peraturan yang ada di tanah air. Ini juga diharapkan dengan adanya konsolidasi dan akuisisi bisa lebih merampingkan. Tadi kita berbicara mengenai arsitektur perbankan di tanah air agar lebih ramping dan efisien. Tidak terlalu banyak pemain yang ada, tapi pemainnya terlalu banyak, tidak efisien, tidak perform juga dari sisi buku 1, 2, dan 3 untuk apa? Akhirnya OJK membuka diri untuk akuisisi selama tidak menyalahi peraturan. Yang kedua, memenuhi persyaratan yang diajukan oleh negara kita. Kemudian tentu saja akuisisi yang dilakukan ini bisa menambah kontribusi terhadap perekonomian di tanah air. Mengapa asing-asing itu masuk? Untuk apa asing-asing itu masuk? Kalau ternyata tidak bisa menambah kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah air dari industri perbankan. Jangan lupa, ini yang menjadi kekhawatiran juga ketika asing masuk dan mengakuisisi perusahaan-perusahaan kita, mencaplok perusahaan kita. Nantinya kan juga returnnya sebagai entitas, ini returnnya akan balik ke negara mereka juga karena kita berbicara mengenai induk usaha dari entitas-entitas usaha tadi. Karena OJK memberikan izin bagi bank-bank asing atau perusahaan asing mencaplok bank kita asalkan tadi merger dulu dengan entitas anak usahanya yang ada di tanah